Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Lahir 3 Juli 1626 dan wafat 23 Mei 1699, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuanta Salamaka RI Goa, Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa, oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Salah satu ulama Indonesia yang mendapat pengakuan dunia internasional adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ia bahkan dianggap peletak dasar Islam di Afrika Selatan dan menginspirasi perjuangan Nelson Mandela. Bagaimana kisahnya? Bahkan, Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Ia dikenal sebagai seorang mursyid. Istilah guru dalam tarekat. Tarekat sendiri adalah ilmu Islam dan dikenal sebagai laku seorang sufi. Ia adalah mursyid dari tarekat Halwatiyah. Syekh Yusuf Al-Makassari juga menuliskan banyak kitab semasa hidupnya. Kitab-kitab ini bahkan masih jadi rujukan hingga kini. Salah satu kitabnya, Safinat An-Najah, bahkan menjadi kitab wajib yang didasarkan di pesantren-pesantren salaf di Indonesia. Kitab ini merupakan kitab ringkas berisi dasar-dasar ilmu fikih berdasarkan mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas yang dianut umat muslim di Indonesia. Jadi, bisa dibayangkan, ajaran mazhab Syafi'i yang diajarkan di Indonesia oleh banyak ulama salah satunya tersebar berkat pengaruh ajaran dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Di antara kitab-kitab Syekh Yusuf: 1. Safinatun Najah. 2. Zubdad Al-Asra'ar fi Tahqiq et Masyarib Al-Ahyar. 3. Taj Al-Asra'ar fi Tahqiq Masyrab Al-Arifin min Al-Istibsar. 4. Matalib As-Salikin. 5. Fat Kaifiyah Az-Zikr. 6. Syekh Yusuf menulis beberapa risalah sufisme berbahasa Arab dan lontara. Dan lain-lain. Masa muda dan pendidikan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Ketika lahir ia dinamakan Abadin Tajul Yusuf atau Muhammad Yusuf. Suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin, yang berkuasa sejak 1593, wafat 15 Juni 1639. Penguasa Goa pertama yang Muslim. Raja Goa, yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten. Di Banten ia bersahabat dengan Pangeran Surya, Sultan Ageng Tirtayasa, yang kelak menjadikannya mufti Kesultanan Banten. Sedari kecil, Syekh Yusuf Al-Makassari sudah belajar Islam dan tradisi. Ia belajar dari ulama-ulama lokal. Usia 15 tahun, Syekh Yusuf dengan nama kecil Muhammad Yusuf itu mendapatkan pengajaran agama dari ulama kerajaan Goa, yaitu Daeng Erita Samang. Lantas, ia pergi ke Banten dan Aceh. Ia belajar pada ulama bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan sejumlah ulama. Lantas, pada tahun 1644 ia pergi ke Makkah dan Madinah, juga ke Yaman. Ketika hendak balik ke Indonesia, ia tahu ia akan kesulitan. Selama hampir 20 tahun di Timur Tengah, ia bergerilya menyiapkan para murid dan berkorespondensi dengan ulama-ulama dan jaringan perjuangan di Indonesia untuk mengobarkan perjuangan melawan penjajah. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abd al-Baqi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub al-Halwati al-Quraisy. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Masa perjuangan. Dari Aceh, Syekh Yusuf beranjak ke Timur Tengah, tepatnya di Yaman.
di mana ia belajar kepada Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi hingga mendapat ijazah tarekat Naqsyabandi. Setelah itu, ia belajar ke beberapa guru di Madinah dan Damaskus, hingga menerima ijazah tarekat Al-Balakiyah, tarekat Syattariyah, dan tarekat Halwatiyah. Kembali ke Indonesia setelah 20 tahun mengembara untuk menuntut ilmu, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali ke Goa pada 1665. Di Goa, ia menjadi guru besar, tetapi kecewa dengan kondisi syariat Islam yang mulai ditinggalkan. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti. Syekh Yusuf lantas meninggalkan Goa menuju Banten dan didaulat sebagai ulama tasawuf dan tarekat oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ia mendapatkan mandat untuk mendidik anak-anak penguasa Banten di bidang keislaman. Pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaing Bisai. Syekh Yusuf juga berperan sebagai penasihat kerajaan dan menulis beberapa kitab terkait tasawuf. Melihat kondisi Indonesia di bawah jajahan bangsa asing, ia pun tidak tinggal diam dan berperan dalam perlawanan terhadap Belanda. Bersama Sultan Ageng Tirtayasa melakukan sejumlah perlawanan atas Belanda di Tangerang, Banten, dan menginspirasi perlawanan-perlawanan masyarakat di sejumlah wilayah. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan oleh Belanda tahun 1682, atas aktivitas dan pengaruhnya inilah ia dibenci penjajah Belanda. Ia ditangkap oleh Belanda pada 1683 di daerah Sukapura dan kemudian dipenjara, dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Masa pembuangan di Sri Lanka, Syekh Yusuf aktif dalam menyebarkan agama Islam. Beliau memiliki murid ratusan, yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Imnian, adalah termasuk yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh dari Ceylon, Sri Lanka, ke Afrika Selatan. Setelah 9 tahun di Sri Lanka, Syekh Yusuf dipindah oleh Belanda ke Afrika Selatan pada 1693. Ia ditempatkan di Cape Town dan justru mendapat sambutan baik dari gubernur di sana. Bersama Imam Abdullah Ibnu Qudi Abdus Salam, Syekh Yusuf berperan menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Bahkan selama di Cape Town, Afrika Selatan, Syekh Yusuf juga mendirikan sebuah komunitas Muslim. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan, Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Dalam buku Syekh Yusuf Makassar, Ulama, Sufi Pejuang, Obor, 1994, oleh Abu Hamid diceritakan, ia adalah peletak dasar Islam di Afrika Selatan. Hal ini lantaran di Afrika Selatan, ia membawa banyak perubahan dan menginspirasi lewat ajaran-ajarannya. Ia bersama murid-muridnya yang juga ulama memberi pengajaran kepada para budak dan tawanan perang soal konsepsi Islam dan kemanusiaan secara umum. Ajarannya soal kesetaraan manusia disukai oleh banyak pihak. Para warga Melayu yang dibuang dan orang-orang Arab, serta warga lokal Afrika yang terpinggirkan.
Ia bahkan menginspirasi perjuangan masyarakat Afrika Selatan yang ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah penindasan penjajah. Para pengikut Yusuf menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan, haul, laiknya ulama-ulama besar lainnya dalam tradisi Sunni. Jenazah Syekh Yusuf Tajul Halwati dibawa ke goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil, 1677-1709, dan dimakamkan kembali di Lakyung pada April 1705. Kemudian Syekh Yusuf Allahyarham dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto dengan SK Presiden. Kepres nomor 071 TK 1995. Tegel 7 Agustus 1995. 7. Pada tahun 2009. Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Ordo Sahabat Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wapres RI. M. Yusuf kala di Pretoria, Afrika Selatan.